Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sedang berada di perkebunan porang. Alhamdulillah, inilah perkebunan porang kami yang ada di Kabupaten Malang di lereng Gunung Arjuna. Nah, saya bersama dengan Ketua Dewan Pengawas KPIS Koperasi Porang Indonesia Sejahtera dan saya sendiri sebagai Ketua Umum Koperasi Porang Indonesia Sejahtera, dan di situ hadir Ketua Dewan Pengawas kami Bapak Kolonel Infanteri Frans Thomas. Silakan Pak Ketua Dewas, Bapak bisa memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat porang di seluruh Indonesia terkait dengan perporangan ini. Mungkin Bapak selaku TNI bisa melihat dari perspektif lain terhadap perporangan di Indonesia. Terima kasih Pak Dewas. Saya lepas masker karena saya sedang berbicara supaya gantengnya lebih kelihatan. Oh iya. Areal ini adalah areal tanaman porang yang sudah dilakukan oleh Koperasi Porang Indonesia Sejahtera. Kita mulai sekitar bulan Agustus tahun lalu sebelum koperasi ini berdiri. Jadi kita sudah mulai dengan penanaman ini. Bulan 10 pemasangan mulsa, kemudian setelah hujan datang mulsa ini kita lubangi, terus kita masukkan bibit kata. Luasan ini kurang lebih 8 hektar. Kalau dimulai bulan 10, sekarang bulan April sudah selesai, berarti usianya sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Ini tanaman ini masuk kategori tanaman yang super bagus. Padahal kita menggunakan kata yang paling kecil. Konsep kita pada saat itu menanam kata yang paling kecil itu supaya volume tanam kita bisa lebih luas, bisa lebih banyak. Namun dengan perawatan yang lumayan intensif seperti ini hasilnya tidak kalah dengan kata super. Kata yang besarnya dalam 1 kilo itu kurang lebih 100. Ini keuntungannya dari yang 4 bulan masa tumbuh dengan 6 bulan itu beda. Semakin lama masa tumbuh, maka umbi yang diproduksi di bawah ini juga lebih lama memperoleh makanan dari pemasakan daun. Nah, bisa kita lihat. Kita lihat contoh, kita lihat salah satu ya. Oke, kita ini yang paling kecil kira-kira ya. Yang paling kecil ini ada ininya. Tolong diambil nih. Kita lihat berapa besar. Ini bukan rekayasa, bukan sulap, bukan Sihir. bukan sihir. Jadi Itu kan? profesinya itu, hobinya itu petani sebenarnya. Iya. Jadi tentara itu karena kepepet. Nah, Kepepet dan nekat. Silakan Pak Kolonel. Ini pada umumnya pertumbuhan di satu musim tuh lebih kecil dari ini biasanya. Ya memang ada yang kalau kita ambil rata, ini termasuk umbi yang sebesar ini sangat bagus. Ini sangat bagus. Ini akarnya kita lihat warnanya pun kuning, artinya peresapan makanannya itu masih berlangsung dari ini. Ini kemungkinan nanti 2 minggu lagi baru normal secara keseluruhan. Nah, setelah itu nanti ini tanaman ini akan kita biarkan setelah normal, akan kita biarkan sampai pada musim tumbuh berikutnya di bulan November Desember tahun yang akan datang. Dia akan tumbuh baru dan pembesaran umbi ini bisa 2 kali 3 kali lipat dari seperti tadi ini. Ini seperti ini berapa gram kira-kira Pak? Ini nih yang merawat orang ini. 4 gram? 4 on. 4 on. 4 gram lah saksi. 4 om. 4 om. 4 om katanya. 4 ons maksudnya. Mungkin Pak Ketua Dewas bisa ngasih gambaran Pak, dengan ketinggian yang seperti ini bagaimana plus minusnya terhadap tumbuhan porang ini?
salah satu plus minus ya. Ini kalau minusnya tidak ada mungkin ya. Tapi plusnya itu dia tumbuh bisa lebih lama. Oke. Itu plus yang paling top itu tuh. Dia tumbuh bisa lebih lama. Kemudian karena ini di lereng Gunung Arjuna yang kita tahu itu sampai jam 9 pagi masih ada kabutnya ya. Masih ada kabut. Nah, itu kabut itu membawa apa? Membawa air untuk diserap oleh daun kemudian dimasak setelah keluar matahari seperti ini. Artinya di daerah lain sudah dorman. Iya, Di sini masih Di sini masih tumbuh ya. masih tumbuh. Oke. Masih segar. Ya, Itu. begitu sahabat-sahabat porang di seluruh Indonesia. Kita hari ini menikmati suasana kebun porang kami langsung di bawah pengawasan Bapak Kolonel Frans Thomas. Beliau adalah seorang petani porang dan saat ini mengabdi di TNI. Jadi TNI itu bukan profesinya, kebalik kalau beliau. Terima kasih. Satu langkah menuju sejahtera. Porang!